Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perkembangan emosi dan sosial peserta didik serta implikasinya dalam pembelajaran. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dengan dosen pengampu Ibu Elis Nurhayati, Magister Pendidikan. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya adalah Nafika Erdiana dengan nomor pokok mahasiswa 242151111070 dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Siliwangi. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya, seberapa penting perkembangan emosi dan sosial bagi peserta didik? Perkembangan emosi dan sosial adalah aspek penting dalam pertumbuhan anak, terutama dalam konteks pendidikan. Kedua aspek ini tidak hanya mempengaruhi cara siswa berinteraksi dengan lingkungannya, tetapi juga berdampak pada proses belajar dan perkembangan diri mereka secara keseluruhan. Langsung saja kita akan bahas mengenai perkembangan emosi dan juga perkembangan sosial. Menurut Daniel Goleman pada tahun 1995, perkembangan emosi adalah kemampuan untuk mengenali perasaan diri sendiri dan orang lain, serta keterampilan dalam mengelola emosi secara efektif dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian di sini Harolok pada tahun 1978 mengungkapkan bahwa sosialisasi adalah kemampuan bertingkah laku sesuai dengan norma, nilai, atau harapan sosial. Sehingga perkembangan sosial adalah suatu proses pembentukan social self atau pribadi dalam masyarakat oleh seseorang untuk memperoleh kemampuan berperilaku yang sesuai dengan norma dan nilai lingkungan sosialnya. Adapun karakteristik perkembangan emosi dan sosial dirangkum ke dalam beberapa tahap. Yang pertama itu pada usia 3-5 tahun. Pada tahap ini anak mulai menunjukkan ekspresi emosi secara spontan, belajar berbagi dan berinteraksi dengan teman sebaya. Kemudian pada usia 6-12 tahun, mulai memahami aturan sosial, lebih bisa mengendalikan emosi, serta membangun hubungan lebih kompleks dengan teman dan guru. Pada usia 13-18 tahun, remaja mengalami perkembangan identitas, sering mengalami perubahan emosi yang cepat, serta mulai mencari kemandirian dalam hubungan sosial. Kemudian pada usia 18 tahun ke atas, lebih stabil dalam pengelolaan emosi, memahami konsekuensi sosial dari tindakannya, serta membangun hubungan yang lebih matang dengan orang lain. Nah, selanjutnya adalah implikasi dalam pembelajaran. Yang pertama itu dari aspek perkembangan emosi. Implikasinya yang satu, meningkatkan keterlibatan siswa. Peserta didik yang mampu mengelola emosinya dengan baik, lebih termotivasi dan aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, membangun lingkungan belajar yang positif. Guru dapat menciptakan suasana kelas yang aman dan mendukung agar siswa merasa nyaman dalam mengekspresikan diri. Yang ketiga, mengatasi masalah emosional yang menghambat belajar. Peserta didik yang mengalami stres atau kecemasan perlu mendapatkan dukungan agar tetap bisa fokus dalam belajar. Dari segi perkembangan sosial, yang pertama adalah meningkatkan keterampilan kolaborasi, yang kedua membangun hubungan positif dengan teman sebaya dan guru, dan yang ketiga mengurangi konflik dan perilaku mengganggu karena siswa sudah mendapatkan pemahaman terkait dengan norma sosial. Oke, selanjutnya adalah studi kasus. Di sini saya ambil berdasarkan penelitian dari Dalu dan Afrinaldo Anranda pada tahun 2019 di SDN Jalanan pada kelas 1, yang dimana mereka menganalisis ada beberapa tantangan dalam perkembangan emosi dan sosial. Yang pertama itu kesulitan berinteraksi dan minder. Yang kedua, siswa sulit menyesuaikan diri. Yang ketiga, kurangnya kedekatan dengan guru. Yang keempat, mudah tersinggung dan marah. Yang kelima, rasa takut yang berlebihan. Dan yang keenam, cemas dan juga depresi. Adapun solusi untuk permasalahan tersebut adalah yang pertama dengan pendekatan khusus oleh guru. Yang kedua, meningkatkan percaya diri anak. Yang ketiga, melibatkan orang tua. Yang keempat, mengenalkan teknik pernapasan dalam untuk mengurangi rasa marah dan emosi. Dan yang kelima, menciptakan lingkungan yang nyaman, serta yang keenam, memberikan dukungan psikologis. Kesimpulannya, perkembangan emosi dan sosial merupakan aspek penting dalam pertumbuhan peserta didik. Keduanya berkaitan erat dengan kemampuan anak dalam memahami diri sendiri, berinteraksi dengan orang lain, serta menyesuaikan diri di lingkungan sosial. Nah, jika kita melihat kembali pengalaman kita sendiri sebagai siswa, bagaimanakah perkembangan emosi dan sosial kita saat dulu? Apakah mempengaruhi cara kita belajar dan berinteraksi dengan orang lain? Coba kalian tulis di kolom komentar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.